Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Dwi Kurniawati, mahasiswi Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye praktik baik sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Di sini saya akan kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding pada zona of proximal yang telah saya lakukan pada praktik pengalaman mengajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di SDN Negeri Julang pada PPL 1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD, di mana scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal, kemudian perlahan-lahan mengurangi sehingga mampu memunculkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapat bimbingan belajar yang lebih. Zona of Proximal Development atau ZPD, di mana scaffolding merupakan salah satu konsep dari zona of proximal. Oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli seperti guru atau teman sejawat. Scaffolding ini dilakukan setelah guru memberikan tugas. Guru berkeliling memastikan peserta didik dan setiap anggota kelompok itu untuk memastikan setiap anggota kelompok itu saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Penerapan scaffolding yang telah saya laksanakan di kelas 5 SDN Negeri Julang mata pelajaran Bahasa Indonesia, topik wawancara, di mana saya awali dengan menyampaikan materi. Kemudian saya memberikan tugas, yakni secara konkret, karena topiknya adalah wawancara, yakni peserta didik melakukan wawancara di kantin sekitar sekolahan, di mana saya membimbing peserta didik sampai di kantin sekolahan, memberikan arahan bimbingan kepada peserta didik, dan secara perlahan saya mengurangi sampai mereka mengetahui, memahami tugasnya. Aktivitas dalam scaffolding yang pertama yaitu penyampaian awal materi, yakni materi tentang wawancara. Yang kedua adalah melakukan pengelompokan, di mana pengelompokan ini didasarkan dari level atau tingkat kognitifnya. Yang ketiga yaitu pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan kognitif dari peserta didik. Yang keempat adalah melakukan bimbingan, di mana peserta didik yang belum mencapai zona of development ini mendapatkan scaffolding dari guru dan teman sejawat. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Apabila dari peserta didik ada yang belum mencapai zona of development, akan dilakukan scaffolding atau bimbingan secara lanjut oleh guru.
Hasil yang dicapai adalah yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik kelebihan maupun kekurangannya. Yang ketiga, yakni peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dan yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Cukup sekian dari saya tentang kampanye praktik baik. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.